Ruby adalah salah satu fighter tank terkeras dengan skill full CC. Nah, sebelum kita masuk ke matchnya ya, kita perlu tahu dulu nih pasifnya Ruby, yaitu penambahan fisikal dan juga magical defense dari setiap dia loncat abis pakai skill dan di stack sampai 3 kali. Kalau kita udah pinter mainin lompat-lompat pasifnya ini, autocrat banget kayak tank murni. Nah, untuk buildnya yang utama yaitu Hexclaw dan juga Oracle. Sisanya bisa ikutin ini atau kreasi sendiri. Sebelumnya mohon maaf kalau videonya replay karena agak susah dapetin offlaner. Kalau nggak mabar 5, ngeliat orang pick hero kayak tank gini, ya auto disuruh tank. Di match kali ini main duo sama Martis dan trionya publik main di mid. Di sini kelihatan banget dua offlaner yang gendong game ini sampai beres. Core-nya kill 0. Kebetulan di sini lawannya Roger pakai execute dan emblemnya juga di sini Ruby pakai yang salah karena kebiasaan dijadiin tank. Sebenarnya offlaner Ruby ini bagusnya pakai Festival Blood. Ruby itu kalau udah level 2 sih lumayan pede buat buy one sama fighter apa aja. Soalnya pasti pasif peningkatan defense-nya itu minimal bakal aktif 2 stack. Nah, ini adalah salah satu mekanik. Sadar bahwa Roger itu bawa execute ya, dan darah Ruby sekarat. Yakin banget di sini Roger bakal auto mukil, pengen pencet execute gitu ya. Jadi ya flickerin aja. Offlaner itu kan dituntut banget buat jago mekanik. Dari mulai tahu cooldown skill musuh, tahu besar damage musuh di setiap level, sampai belajar memperkirakan gerakan musuh. Kenapa offlaner dituntut perlu nguasain mekanik? Ya jelas jawabannya karena offlaner itu kan rata-rata pasti disimpan di lane buat buy one atau menangin lane. Sebenarnya Ruby itu belum punya item life steal aja nggak perlu pulang sih kalau emblemnya Festival of Blood. Apalagi udah dapet kill, makin nambah spell pumpnya dari emblemnya. Ruby itu paling seneng kalau buy one atau war deketin minion. Auto spell pumpnya itu deres banget. Semakin banyak target, semakin diuntungin. Karena skill 2-nya itu juga area. Jadi teknisnya, Ruby kalau jadi offline itu gini. Setiap ada wave minion musuh, wajib agresif. Musuhnya bakal kecil terus. Tapi darahnya Ruby bakal aman meskipun early game. Nah, ini juga salah satu mekanik, dimana perhitungan darah musuh dan juga darah kita. Sama ngitung juga damage kita bisa bunuh apa enggak. Kalau yakin ya langsung gaskeun. Nunggu minion masuk dulu biar meminimalisir serangan turret dulu meskipun 1 kali. Terus perhatiin cooldown skill kita juga udah ready apa belum gitu ya. Auto mukil berfaedah. Kenapa Ruby itu nggak rotasi ke mid? Nah gini, jadi rotasi itu perlu ada objektif yang ingin kita ambil. Misalkan mau push mid, mau bantu ganking ke mid, mau bantu temen yang rusuh, mau bantu temen yang dirusuh gitu. Tapi kalau belum ada arah objektif apa-apa mah, bantai aja yang satu lane sama kamu dulu. Kalau mid damai-damai aja mah, gas dapetin turret. Habis itu bantu push lane yang lain. Di momen tadi kita nggak usah mukil ke Lancelot dan nggak nerusin jungle sekaratnya. Biar si Roger mikir kita lagi nerusin jungle bekas Lancelot. Padahal mah kagak. Di early game kedua offlaner juga udah mulai ngamanin kill 5 dan 4. Yang seharusnya bisa bikin mid lanernya tuh makin ringan kerjaannya. Karena offlanernya baik-baik aja di lane. Offlaner yang udah kaya cenderung bakal mendominasi di lane-nya dan lebih pede. Musuh yang udah ketekan lane-nya cenderung bakal makin gak jelas mainnya. Nah lihat aja tuh ya, si Bambang maksain banget mau jaga turret. Entah buta atau gimana gitu ya, jelas-jelas ada Hylos, Cyclops, dan juga Ruby. Ya auto menigoy lah, tak berdaya. Cara terbaik ngebully musuh yang udah kalah gold adalah menghalangi jalan dia untuk pulang. Akhirnya si Bambang terpaksa nyari jalan lain dan meninggoy lagi. Ruby itu sampai ditambahin role-nya sama Munton jadi fighter tank. Ya emang cocok. Selain spell pumpnya yang deros gitu ya, pasifnya juga kerat. Dan satu lagi sisinya juga parah. Skill 1 ngasih efek slow, skill 2 ngasih efek disable, skill 3 narik musuh plus disable. Itu kalau turret bisa kena skill Ruby, ya auto turretnya pensiun dari lane of down. Nah counter Ruby terbaik itu ketika mau ganking adalah spell Aegis. Kenapa gitu bang?
karena Ruby auto nggak dapet lifesteal, meskipun banyak target, karena satu tim ada shield dari Aegis. Agak heran juga sih, kenapa masih banyak yang jarang pakai Ruby. Padahal setiap kita ketemu user Ruby, auto tim kita itu depresi buat ngadepinnya pas war. Hampir semua assassin itu menangis kalau harus lawan Ruby mah. Assassin mana yang mampu buy one sama Ruby yang darahnya full, apalagi kalau deket minion. Jadi Ruby ini kebalikannya dari Jawhead sih, dimana Jawhead tertawa kalau nggak ada target lain selain hero yang dilawannya. Nah kalau Ruby tertawa kalau lagi banyak target pas war. Bang, gue malas ketemu Natalia, Guinevere, Chow, Tigreal, Lancelot, Jawhead, dan lain-lain. Ya udah, gaskin aja pakai Ruby. Auto menangis mereka semua kalau mekanik Ruby kamu itu tinggi. Misalkan si Guinevere itu loncat ke kita. Nah, jari kitanya itu udah siap pencet skill 2. Auto bukan kita yang kena knock up, tapi Guinevere-nya yang kena disable. Bebas aja sih item Ruby mah. Yang penting ada item spell palm atau lifesteal plus oracle. Sisanya nyari item biar cooldown reduction-nya itu maksimal, yaitu 40%. Auto kita spam skill terus. Bisa dilihat di momen ini peran kedua offlaner, dimana Ruby nangkep beberapa hero. Martisnya mampu dapetin triple kill, macam Hyper Martis ya. Yi Sun-shin-nya support. Dan bagusnya lagi Martis nggak maksain buat cari savage, tapi main lebih objektif. Nggak taunya si Ruby itu maksa sosokan ya mau bantuin si Martis biar dapat savage. Akhirnya nggak lama dari sini karena darahnya sekarat, si Bambang langsung meninggoy. Bacitin aja player kayak si Ruby gini mah, bikin tegang aja. Kalau musuh comeback mau apa coba? Bisa dilihat di sini Ruby baru punya Magic Shoe, Size Claw, Queen's Wing, Oracle, dan beberapa item receh yang belum jadi. Udah kuat banget di geng 5 orang. Perhatiin di sini skill apa aja yang musuh udah pakai. Lele Selena, skill 2 Jawhead, ulti Jawhead, Atlas. Belum lagi execute-nya Roger, sama flameset-nya Selena. Hero nggak ada alak emang. Semua ultimate, skill sama spell pump dipakai cuma buat Ruby. Ya auto musuhnya itu kocar-kacir pas warga nyamperin karena ada pengeroyokan. Karena tim kita itu udah sadar semua skill musuh itu cooldown, auto tim kita jadi kesurupan. Akhirnya musuh meninggoy banyak, dan match bisa dimenangin tanpa harus lord. Cuma sayangnya saya nggak bisa freestyle ya kayak di TV-TV. Jadi ya udahlah, cukup bersyukur menang match, berbakti pada orang tua dan bersedekah kepada yang membutuhkan. Jadi gimana nih menurut kalian? Apakah Ruby masih bagus banget jadi offlaner? Dan untuk para user Ruby, jangan lupa ya berbagi tips dan juga pengalaman kalian di kolom komentar. Gak ada alak emang ini Hyper Assassin kill 0 assist 13 ya, termasuk assist dari ultinya. Tapi nggak apa-apa, wajar. Emang kita nggak pernah dapet coklat. Sering lah.